Kuasa hukum keluarga Ferdi Sambo, Febri Diansyah mengaku bahwa tidak ada perintah untuk menembak Brigadir Joshua. Pengakuan tersebut dimasukkan ke dalam berkas perkara yang akan disidangkan pada Senin 17 Oktober pekan depan. Ferdi Sambo dan seluruh tersangka kasus penembakan Brigadir Joshua akan menjalani sidang mulai Senin 17 Oktober 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menjelang persidangan, tim kuasa hukum Ferdi Sambo membeberkan sejumlah pengakuan yang dimasukkan ke dalam berkas perkara. Di antaranya pengakuan bahwa Ferdi Sambo tidak memerintahkan ajudannya, yakni Baradae atau Richard Eliezer, untuk menembak Brigadir Joshua. Pak FS menyebut hajar cat. Memang ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sebelumnya ketika, kalau dari berkas yang kami pelajari, ketika sebelumnya di lantai 3 di rumah Saguling, yang disampaikan oleh Pak FS adalah untuk backup kalau sesuatu terjadi. Saya tidak bisa sampaikan secara detail ya saat ini, karena tidak elok kalau kami membuka terlalu rinci. Nanti pada proses persidangan akan kami sampaikan. Kekeliruan skenario soal pembunuhan Brigadir Joshua diakui Ferdi Sambo sebagai upaya melindungi Baradae menembak Brigadir Joshua. Pada awalnya, Ferdi Sambo sempat membuat rekayasa skenario antara Baradae dan Brigadir J sempat terjadi baku tembak di rumah dinas Duren 3, Jakarta, 8 Juli 2022. Belakangan terbukti ternyata skenario baku tembak yang dirancang Ferdi Sambo dan tersangka lainnya tidaklah benar. Tim Liputan iNews melaporkan. Komnas HAM memanggil sejumlah pihak terkait tragedi Kanjuruhan. Mulai dari Dirut PT LIB, pengelola televisi pemegang hak siar, dan juga Asosiasi Pemain Profesional Indonesia, dan juga PSSI pemirsa. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan hadir memenuhi panggilan Komnas HAM terkait tragedi Kanjuruhan. PSSI dimintai keterangan terkait tanggung jawab, komunikasi antara perangkat dan status PSSI dengan status FIFA serta keamanan di dalam pertandingan. Selain itu, Komnas HAM juga memanggil Direktur Programming Indosiar Visual Mandiri atau IVM, Harsiwi Ahmad, selaku pemegang hak siar. IVM dimintai keterangan terkait kontrak antara pihak televisi dengan PT Liga Indonesia Baru atau LIB dan peran masing-masing pihak serta komunikasi antara keduanya. Pihak IVM bersikukuh jadwal pertandingan adalah otoritas final PT LIB sebagai operator Liga 1. Sementara itu, Direktur PT LIB batal dimintai keterangan oleh Komnas HAM karena masih diperiksa di Polda Jatim. Komnas HAM berencana memanggil mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta. Bismillahirrahmanirrahim. Jadwal pertandingan itu otoritas final itu ada di LIB. Karena apa? Karena LIB adalah sebagai operator Liga 1. Satu-satunya operator Liga 1 di Indonesia yang kemudian mereka akan mengkomunikasikan ke broadcaster. Kemudian pasti akan terjadi diskusi dan kemudian akan ada solusi-solusi. Nah, biasanya kami dalam diskusi tersebut akan memperhatikan berbagai aspek dan akhirnya nanti akan ada solusi-solusi yang didiskusikan bersama, dan endingnya karena yang tahu lapangan adalah LIB, maka final otoritas ada di LIB, dan kemudian kami semua termasuk broadcaster dan semua stakeholder mengikuti jadwal final yang dikeluarkan oleh LIB. Kita meminta keterangan kepada broadcaster karena memang temuan-temuan di lapangan ada beberapa dinamika yang perlu kita dalami. Salah satunya adalah soal berhubungan dengan jam tayang dan jam permainan. Itu kami dalami. Termasuk juga yang tadi disampaikan oleh Pak BK soal kontrak gitu ya, konsekuensi kontrak dan sebagainya, apakah ada penalti ataukah tidak ada penalti, terus bagaimana mekanisme komunikasi, perubahan jadwal dan tidak perubahan jadwal, terus siapa yang memutuskan, bagaimana cara memutuskannya, terus bagaimana argumentasi dan latar belakang memutuskan masing-masing perubahan itu. Jadi kami dikasih keterangan, termasuk juga dikasih beberapa dokumen buktinya.
Nah, kalau dengan PSSI yang cukup mendasar adalah soal bagaimana manajemen keamanan sebenarnya. Karena kami Komnas HAM masuk ke rencana pengamanan, manajemen pengamanan itu kayak apa, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana mekanisme pengawasannya, termasuk bagaimana mekanisme pelaporannya, terus bagaimana hubungan PSSI dengan PT LIB, bagaimana hubungan PSSI dengan perangkat-perangkat yang lain kayak Panpel, terus juga Medcom dan Steward. Nah itu didetailkan oleh kami, termasuk juga yang penting dalam konteks tragedi Kanjuruhan ini adalah bagaimana cara menghitung high risk sebuah pertandingan yang kategorinya high risk. Ya pemirsa, tim Inafis Mabes Polri kembali melakukan olah TKP dan rekonstruksi di Stadion Kanjuruhan pada Kamis siang. Olah TKP dan juga rekonstruksi dilakukan untuk mendalami fakta-fakta yang ditemukan dalam tragedi Kanjuruhan. Tim Inafis Mabes Polri kembali melakukan olah TKP dan rekonstruksi di Stadion Kanjuruhan Kamis siang. Olah TKP dilakukan di seluruh pintu akses keluar masuk Stadion Kanjuruhan. Tim memeriksa secara detail mulai pintu 1 hingga pintu masuk 14, baik dalam maupun luar stadion. Tim Inafis didampingi oleh Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri, Brigjen Polisi Andi Ria. Olah TKP ini dilakukan untuk mendalami fakta-fakta yang ada. Hasil olah TKP akan digunakan sebagai bahan pelengkap penyidikan yang telah dilakukan sebelumnya. Olah TKP juga turut menghadirkan Ketua Panpel Arema saat laga di Kanjuruhan Sabtu 1 Oktober lalu yang kini menjadi tersangka. Saya untuk rekonstruksi. Ya, pertanyaan saya dan jawaban saya sudah cukup lah ya. Nanti dari lawyer saya yang akan menyampaikan. Kalau ada hal yang detail nanti kita siapkan. Sementara itu, otopsi jenazah akan dilakukan pada pekan depan. Otopsi ini dilakukan atas permintaan keluarga korban. Mungkin minggu depan ya. Kan minggu depan itu ada yang orang tuanya yang minta kan. Minggu depan insya Allah dilakukan. Mungkin untuk dua jenazah dari pihak kepolisian jenderal apakah dari orang tua? Permintaan dari orang tua untuk otopsi. Terus nama korban yang akan diotopsi? Dua korban. Tragedi Kanjuruhan masih menyisakan PR besar bagi semua pihak. Aremania meminta pengusutan tuntas dan dilakukan secara transparan. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, terkait dengan temuan 2 kardus berisi 46 botol di area Stadion Kanjuruhan yang disita polisi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang menyebutkan sebagai obat penyakit mulut dan kuku sapi dan membantah informasi yang beredar bahwa botol tersebut adalah miras. Kali ditemukan tim dari Polda ataupun dari Mabes itu, saya belum tahu bahwasanya itu ekoenzim. Saya tahunya setelah ada laporan dari staf saya karena beredarnya video tersebut. Jadi pernyataan saya itu bukan serta-merta juga. Karena itu waktu itu datang tim independen, Pak Letnan Jenderal Doni Munardo menanyakan soal itu. Akhirnya saya nyatakan itu bukan miras. Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini berencana menerima laporan dari tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan. Laporan akan disampaikan langsung oleh Ketua TGIPF yang sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada Nadia Valery di Istana Kepresidenan. Selamat siang Nadia, pukul berapa rencananya Presiden Joko Widodo akan menerima laporan dari Ketua TGIPF Mahfud MD? Ya, selamat siang, Wilson, Benedetta dan juga pemirsa. Rencananya hari ini tim gabungan independen pencari fakta yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD akan menyerahkan hasil investigasi dari TGIPF terkait dengan peristiwa di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi apakah pihak TGIPF ini sudah hadir di Istana Negara untuk menyerahkan langsung hasil investigasi tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Selain menyerahkan hasil investigasi, apa saja yang menjadi poin-poin penting temuan TGIPF terkait peristiwa di Stadion Kanjuruhan
Kanjuruhan, namun nantinya hasil temuan TGIPF ini juga akan menjadi rekomendasi apa saja yang harus dilakukan terkait dengan transformasi sepak bola di Indonesia, terutama mengingat sebentar lagi juga pada 18 Oktober mendatang Indonesia akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari FIFA agar kejadian di Stadion Kanjuruhan tidak terulang kembali. Selain mengagendakan penyerahan hasil investigasi dari TGIPF, hari ini juga Presiden Joko Widodo pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat nanti akan mengadakan pertemuan secara tertutup dengan perwakilan dari institusi Polri, di mana para tamu undangan yang dihadirkan pada hari ini yakni Kapolri beserta sejumlah pejabat utama Mabes Polri, kemudian Kapolda serta seluruh Kapolres maupun Kapolresta di seluruh wilayah Indonesia. Adapun terkait dengan pertemuan hari ini ada sejumlah poin penting yang sudah diatur untuk para tamu undangan, Wilson Deta dan juga pemirsa. Di antaranya yakni untuk para tamu undangan yang hadir pada hari ini, baik dari pejabat utama Mabes Polri, kemudian Kapolda dan juga Kapolres, mereka diharuskan untuk memakai pakaian dinas lengkap, namun dengan catatan tidak diperbolehkan memakai penutup kepala dan juga tidak membawa tongkat komando. Selain itu juga para tamu undangan yang hadir pada hari ini tidak diperbolehkan untuk membawa ADC ataupun ajudan pribadi, dan mereka juga tidak diperkenankan untuk membawa telepon genggam dan hanya diperbolehkan untuk membawa pulpen dan juga buku catatan. Ya, Deta Wilson. Baik, terima kasih Nadia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 2 pekerja proyek gorong-gorong di Cisarua, Bandung Barat tertimbun pondasi yang sedang dibangun. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.